It's coming home. It's coming home. Jadi Cut Inside ngedukung Inggris ya? Inggris banget dong, Inggris bos. banget. Gila. Keren ya, Iya. jersinya ya, cakep. Karena Inggris bakal it's coming home. Yes. Pulang ke rumah, kalah. Pulang ke rumah, kalah ke sama rumah, Argentina kalah. nanti. Ya, sama jadi Bang Messi. enggak anjing kalau Messi bakal diobok-obok sama Harry Kane. Jadi hari ini nggak ada Sani ya, Sani Nggak ada lagi Sani, sakit. lagi sakit. Hari ini sama Bang Saprol. Yes. Bang Saprol ini Yes, sir. secara knowledge footballnya gila loh. Gila. Oke, kita buka dulu aja dari Portugal, bos. Portugal. Menurut Mane gimana ini Portugal? Portugal. Kita jangan ngomongin bolanya lah, maksudnya ngomongin taktiknya udah beres kan pertandingannya. Menurut Mane dampaknya Portugal kalah tuh karena apa sih? Karena sebenarnya karena Bang Dodo sih. Anjing? Karena nomor 7 tanggal 7 Bulan 7 bulan 7 Dipulangin. pulang ke tujuan Portugal pulang. Tapi ini ya, aku mau sedikit ngomong ya. Portugal tuh kan sebenarnya datang dengan skuad mewah ya. Maksudnya ada Bruno Fernandes di sana, Vitinha di sana. Maksud aing cuman orang tuh lupa dengan kebintangannya Ronaldo dan kawan-kawan ini anjing. Dengan kebintangannya Ronaldo dan kawan-kawan ini, Betul. orang lupa kalau misalnya pelatihnya Portugal ini pelatih yang menurut orang pribadi miskin taktik. Miskin taktik. Kenapa? Secara taktik tuh dia bukan pelatih yang bagus gitu loh. Sementara pemain-pemain seperti Bruno Fernandes, dia kan dilatih sama Carrick yang secara taktikal udah kita lihat lah MU sampai dapat 3 besar di Premier League. Yes. Terus juga Vitinha sama João Neves, dia di jenderal lapangan tengah PSG dapat UCL gitu ya. Bisa-bisanya bapuk di Portugal ya karena taktik juga, karena di PSG-nya biasa dengan permainan taktikalnya Luis Enrique di PSG gitu loh. Jadi menurut orang kesalahan yang semua terjadi di Portugal tuh orang lupa bahwa kehancurannya tuh menurut aing pribadi itu dari pelatihnya Pelatih. Portugal, Oh. Roberto Martinez gitu. Kalau misalkan nggak miskin taktik, emang berpotensi menang Portugal. Harusnya berpotensi. Cuman kan sebenarnya yang bikin potensi Portugal gagal tuh kan pelatihnya miskin taktik, Dodonya egois, sama pemainnya tuh pada pada egois juga gitu loh. Yes. Kebukti ketika Pengen bersinar masing-masing. bener, kebukti ketika si Ronaldo bukan nangis sih, maksudnya ketika Nangis karena nggak dioper. iya sih. Ketika pertandingan beres, nggak ada orang yang deketin Ronaldo, bro. Oh iya, serius. Orang nggak tahu sih kalau itu. Beda sama Neymar, ketika dia nangis, pemain Brazil tuh yang nenangin dia gitu. Selama ini orang ngeliat klipnya nggak ada gitu yang nenangin si Ronaldo ketika pertandingan beres ya. Malah Ronaldo kayak jalan sendiri ke supporter kayak minta maaf. Nah menurut aing, tim ini terlalu overhype, terlalu overrated, dan menurut aing kesalahan dari PSSI-nya Portugal adalah tidak punya pelatih yang sebenarnya bisa ngebuat para pemain ini gak egois. Menurut aing pribadi gitu. Yes. Tapi menurut Mane nih, Portugal ke 16 besar, gagal di 16 besar menurut Mane udah too much, udah oke, atau sebenarnya harusnya bisa lebih jauh? Nggak bisa lebih jauh sih. Kalau dengan taktik kayak gitu, dengan pengen bersinar masing-masing, kayaknya udah sih. Emang cocok di situ. Emang harus pulang. Dan kebukti di fase grup juga kan? Betul. Di fase grup juga Yes. imbang sama Dr. Kongo, anjir, terus imbang sama Kolombia, nggak jadi juara, kalau nggak salah jadi juara grup deh. Jadi akhirnya ya menurut aing, ya kesalahan ini menurut aing semuanya ya kesalahan bersama, terutama pelatih sih. Kalau pelatihnya oke sih, menurut aing, ya lihat aja Inggris kan. Kalau pelatih Liverpool siapa sekarang? Iraola. Iraola. Pelatih Oh baru. iya, Iraola ya. Pelatih Kalau yang ngelatihnya Iraola gimana? Wah, langsung juara itu. Langsung juara. Langsung juara itu. Mau salah aja kemarin mau mulangin Messi, bos. Tapi kalau misalkan Iraola jadi pelatih, Bang Dodo dimainin nggak? Enggak. Kok gitu? Kok gitu? Enggak, karena gini, Bro. Kalau menurut aing ya, Ah. kalau misalnya Portugal mau benar-benar juara, Ronaldo jangan main. Aduh. Kalaupun main di menit 80 atau 70 untuk jadi cadangan. Tapi kan itu king. Nggak ada, itu king kata fans Ronaldo, anjir. Dia tuh menurut aing udah harusnya pensiun Piala Dunia 2018 ketika usianya 33 tahun. Yes. Dia maksa di Qatar ketika usia 37, terus sekarang 41. 41 ya. Kayaknya 45 main lagi deh. Katanya sih udah ya. Ya udah. sih. Udah too much, anjir. Too much, ya. Dan bedanya Ronaldo sama Messi kan, kalau Messi kan nggak egois,
skill masih ada. Yes. Ya Ronaldo apa menurut aing apa ya? Ya udah Emang udah harusnya pulang. Udah harusnya pulang. Istirahat lah Istirahat. di rumah. Rumah. Pakai sarung, burung ya. Burung gitu. Lagian Istirahat aja. dia kan mainnya di Al Nassr juga ini Iya. tim kelas. Tim kelas ecek-ecek lah ya itu. Anjing. Goblok. Gitu. Tapi nah, mana sebagai fans Messi, Anjing. apakah star Argentina di Piala Dunia ini apakah sudah yakin bakal dapat trofi lagi? Kalau sampai titik dapat trofi juara Piala Dunia 26. Aduh, kayaknya berat sih. Kenapa berat? Ngebuktiin comeback kemarin 3-2. Iya, tapi nggak tahu kalau lawannya Perancis, soalnya Perancis gila kuat banget sih. Perancis terus ada ini juga orang lihat tuh kalau buat underdog ya, Belgia cakep sih. Ya Belgia oke. Belgia cakep sih, serius. Kalau lawan Senegal juga kalah dulu. Iya. Langsung Comeback. Kemarin menang juga 4-1. iya tuh. Lawan Amerika lagi Amerika. yang menurut aing bakal Belgia tuh lolos. wah, bahaya sih. Tapi menurut aing Portugal lagi. Argentina tuh punya kans untuk juara. Bahkan menurut aing pribadi kalau diibaratkannya rank 1 sampai rank 4 nih, nomor satunya yang bakal juara tuh menurut aing pribadi Argentina. Kedua menurut orang Prancis. Ketiga Spanyol, keempat Inggris ya. Karena kan sisa 4 tim besar itu ya. Sisanya itu yang lain udah pada pulang. Dan menurut orang Argentina kenapa ada di pertama? Karena para pemainnya mau bermain untuk Messi. Tapi bagus emang maksudnya teh orang salut sama Martinez sebenarnya, Martinez yang back. Martinez Chelsea, Martinez MU. Itu Enggak jelek aja. bagus. Martinez sama Enzo Enzo Maresca, iya Enzo Fernandez. itu cakep sih. Dan gol terakhirnya Enzo keren sih. Sama ini juga De Paul bagus. McAllister iya, bagus. Liverpool bos. Cakep itu. Dan golnya terakhir Argentina kan itu sundulannya Enzo kan. Padahal dia pendek loh. Dia sih sama King. Ya gitu. Nah menurut aing pribadi sih Argen punya kans untuk Juara. back to back. Kalau nggak salah yang pernah back to back Piala Dunia tuh tahun 1930. Uruguay. 30 sama 34 sisanya nggak pernah lagi. Dan nah menurut mana? Sebenarnya orang tuh nggak mau pede Argentina menang, soalnya tahu sakit hati. Jadi kayak orang menaruh harapannya 50% aja. Gitu. Tapi kemarin Kalau menang alhamdulillah gitu. Orang mah 8 besar aja udah mantap lah. enggak lah semifinal lah. Semifinal oke lah. 8 besar kan lawan Swiss harusnya menang. Iya harusnya menang. Cuma kan Swiss juga bagus, cuma nggak bisa diremehin. Anjing Swiss doang bisa lah. Insya Bisa Allah, lah. Di atas insya kertas Allah. sama Swiss bisa. Insya Cuma kan di 4 besar kemungkinannya Sama kalau apa? Inggris. Kalau Inggris bisa menang lawan Norway ya. Karena kan di atas Taunya kertas. Norway yang menang gimana? Kayaknya nggak Haaland nanti gacor. Kayaknya nggak mungkin. Anjing? Siapa tahu Haaland gacor. Haaland nggak. Haaland udah 7 gol ya? Iya, cuma kan di Inggris juga ada Bellingham sama Kane yang sama-sama gacor. Banyak banget sih, tapi di Inggris banyak kayak ada Harry Kane, Bellingham, terus Saka. banyak banget. Banyak. Declan Rice. Aduh, gitu. Nah, ini balik nih kita masuk ke cerita Haaland nih dengan Norwegia. Anjing banyak banget, tapi di FVP aing Haaland tau gak sih yang kayak gini? Iya. Bisa menjalan kayak gitu. Iya. Di Yang Paris Viking, sama cewek, Viking. Viking. Yang Kalau kakak kan. Oh, iya. Tapi yang aing suka sama Norwegia tuh itu sih yang deg. Oh iya benar. Itu kan sama Asia Speed. Oh iya. Iya. Norwegia tuh menurut aing sangat ikonik sih. Datang ke Piala Dunia terakhir kali kalau nggak salah lolos tahun 94. Yang mainnya bapaknya Haaland. Oh gitu? Iya. Serius? Serius. Siapa? Aing lupa anjing namanya. Bang Nang. Lain. Bang Acun. Lain. Jadi bapaknya Haaland dulu main, tapi nggak lolos fase grup. Pemain bola. Cuman nggak jago-jago amat lah dia main di Leeds United. Nah sekarang tuh Haaland sama Odegaard lah ya. Odegaard kan yang di Norway ngebawa Norwegia ke 8 besar. Menurut aing sih itu udah terlalu too much sih menurut aing. Bisa hampir 8 besar sih. Benar sih. Keren sih. Keren. Bahkan menurut aing Dengan squad yang biasa aja kecuali 2 orang itu. Iya benar. Karena menurut aing kalaupun misalnya Norway ini nggak lolos ke fase grup, kalah di fase grup, aing nggak aneh. Karena skuadnya kroco bos, Iya sih. kroco banget. Cuman goblok aja Brazil aing nggak tahu aja. Kenapa Brazil kalah? Karena pelatihnya Ancelotti.
Bukannya bagus Ancelotti? Miskin taktik aja. Oh gitu. Dia ini klub mana sih? Pelatih klub mana sekarang? Dulunya Madrid. Dulunya Madrid. Enggak, terus kan pensiun terus akhirnya ngelatih Brazil. Brazil gitu. Kaget sih orang ketika kemarin Norway menang anjing lawan Brazil. Iya. Itu pasti Vini kan? Brazil Vini. Perform nggak sih Vini? Ya enggak nonton lagi. Nggak ada sama sekali. Sebenarnya kalau dibilang apa namanya si Brazilnya perform. Cuman emang kipernya si Norwegia juga bagus, bukan halanya doang. Tapi kemarin kiper Mesir Jago bos. Jago. Coy. Makanya Aing tuh kemarin tuh harusnya tuh Salah tuh udah bisa lolos. Gila. Cuman sayangnya gini, tim kayak Muhammad Salah, Jepang yang gak lolos ya. Ketika mereka udah unggul, mereka tuh susah untuk mempertahankan karena skuadnya biasa. Skuadnya nggak mewah gitu. Enggak anjing, kata Aing mah pengaruhnya kata Aing kenapa diganti itu nomor 12 Zico? Bukan nomor 12 yang hitam sebelah kanan. Sama Zico. Ya. Itu anjing pengaruhnya, Cok. Karena mereka pengen main defense. Iya, after dulu 2-0 main defense ya. Salah sih, harusnya 4-0 dulu. Nggak anjing, susah anjing. Karena menurut Aing 2 golnya Mesir juga itu kan efektivitas counter attack kan. Iya, counter attack sih. Soalnya posisinya orang nonton juga Argentina nyerang terus bisa-bisa. Nyerang terus gitu. Dan balik lagi ke Norwegia sih, menurut Aing Norwegia udah nunjukin kualitasnya bahwa kalaupun mereka akhirnya kalah sama Inggris yang it's coming home katanya, menurut Aing itu udah keren sih. Besar. Keren. Tuh. Nah, Inggris bro. Inggris tuh menurut Aing sekarang punya vibe yang berbeda dari biasanya. Tuh? Ada Liam Gallagher kah di dalamnya? Iya. Vokalis Oasis? Betul. Karena gini, Inggris yang sekarang tuh menurut Aing bukan Inggris yang showbiz atau selebriti. Anjing, kenapa tuh? Bukan isinya selebriti semua? Enggak, sekarang tuh enggak bro. Kalau tahun 2006 kita tahu ya, Lampard, Gerrard gitu kan. Anjing ya Lampard. Yang pada beken-beken. 2010 juga sama, 2014 mungkin itu Inggris paling hancur ya karena nggak lolos grup. 2018 nggak lolos grup itu? Sampai nggak lolos grup Piala Dunia? Wow. Karena hancur banget Inggris 2014. Terus 2018 sampai 2022 juga terlalu showbiz. Jadi Inggris tuh medianya ketika main di Piala Dunia pasti selalu selalu mengagung-agungkan football is coming home. Setiap pertandingan bernyanyi football is coming home. Tapi di Piala Dunia sekarang berbeda. Berbedanya? Lagunya Wonderwall. Wonderwall ini Oasis? Iya. Serius? Iya. Jadi setelah pertandingan beres, supporter nyanyi keren. Wonderwall Oasis. Dan yang Aing baca ternyata kan lagu itu tuh tentang kebersamaan kan. Tentang kebersamaan. Dan yang Aing lihat ekspektasi dari fansnya pun nggak setinggi di 4 tahun yang lalu gitu. Dan pemainnya nggak ada yang selebriti, nggak ada yang apa ya? Tapi Bellingham ganteng. Nggak, bukan selebriti dalam arti gini bro. Gimana maksudnya? Merasa dirinya egois kayak Portugal. Jadi Jadi sekarang tuh bermain dengan tim. bahaya juga kalau kayak Bahaya. gitu. Bahaya juga. Makanya kalau gitu. Maguire nggak dipanggil. Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil. Kenapa? Emang itu pemain egois? Karena mereka di timnya kan bintang ya. Jadi ketika mereka masuk Takutnya mengganggu tim. Makanya yang dipakainya malah sekarang pemain-pemain belakang kayak Konsa, pemain Aston Villa, Mark Guehi yang baru setengah musim di City. Ada Anderson pemain dari Nottingham Forest gitu. Antonio Gordon Newcastle yang sekarang ke Barcelona. Paling yang bintang tuh menurut Aing cuman Harry Kane, Bellingham, Declan Rice, Saka? ya Saka gitu. Dan itu pun bukan, ya Arsenal sih menurut Aing bukan pemain bintang ya. Kenapa? Kan juara kemarin. Ya juara juga hoki anjing. Anjing? Arsenal ini? Hoki. Makanya Aing ngelihat Inggris sekarang kalaupun juara Aing nggak aneh. Karena mereka nggak showbiz, nggak artis. Dan mereka tuh bener-bener kayak pengen main bola gitu. Dan si pelatihnya tuh tahu banget Thomas Tuchel tuh dia tuh ngambil pemain-pemain yang ternyata menurut Aing kenapa nggak manggil Maguire, TAA, Palmer. Iya Palmer Nggak dipanggil karena dia ngerasa gue pengen panggil pemain Emang yang Palmer ego. Enggak, Palmer tuh bagus, cuman dia tuh pengen ngambil pemain yang mana mau main sama satu tim gitu. Jadi ketika ada satu peluang, kalau memang bisa ngoper gitu loh. Kan kalau misalnya Palmer nih disatuin sama Harry Kane, bisa aja Palmernya pengen ngegolin gitu. Ya, hal-hal teknis seperti itu udah dipikirin Tuchel, menurut Aing keren sih. Dan menurut Aing Inggris kayaknya sih it's coming home.
Apakah ada chance final tuh Inggris Argentina? Enggak. Mereka ketemu di semifinal. Di baganya. Oh, berarti nggak akan mungkin final. Nggak akan. Malah Aing tuh mau prediksi Prancis sama Inggris. Atau Prancis Argentina. Oh. Spanyol juga bisa sih. Oh, sebagan berarti kalau sama Argentina. Ya, jadi baganya tuh sekarang tuh kan ada kanan nih. Nah, kanan sama kiri kan? Sekarang tuh Argentina versus Swiss, Norwegia versus Inggris. Di sini Prancis Maroko sama Belgia Spanyol. Wah, Belgia bahaya juga ya. Iya. Itu seru semua sih, Belgia, Spanyol, Swiss, Argentina. Tapi yang kata orang yang ramai itu Maroko tuh. Maroko, Belgia. Norwegia Inggris sih menurut Aing. Inggris. Karena si Haaland ini kalau nggak salah dia tuh dibesarkannya di Inggris. Tapi dia pilih Norwegia karena bapaknya Norwegia kan. Padahal dia bisa jadi pemain timnas Inggris. Karena dia lahir di Inggris. Kacau kalau main di Inggris, kacau. Nanti Wah, Inggris kacau. Terlalu OP sih. Ya, OP Pakai sih. 2 striker Haaland sama Harry Kane. Wah. Tahu gitu nggak juara. Wah. Ya, paling itu aja pembahasan hari ini. Betul. Kita ngobrol ngalor ngidul. Mungkin kita bakal ketemu lagi di hari Senin karena hari Senin kita bakal ngebahas semifinal Piala Dunia dan hasilnya bakal kita bahas mungkin sama Sani kalau Sani udah sehat. Yes. Mungkin gitu aja dari kita. Drama Bola di Kansat akan segera kembali. Bam. Ya, lagi aja. Bisa diapain, Chan? Loba debu aja. 17 menit ya, aman.